Halo sahabat Napaktilas, ketemu lagi di channel Napaktilas. Kali ini saya berada di salah satu situs di Cirebon, yaitu Sumur Ketandan. Lokasinya berada di perempatan dekat Kasepuhan Cirebon. Kita akan coba eksplor ya, seperti apa sih di Sumur Ketandan ini sejarahnya, kemudian juga cerita-cerita berkaitan dengan situs Sumur Ketandan ini. Simak liputannya ya. Oke teman-teman, kita sudah ketemu dengan juru pelihara Sumur Ketandan ini dengan Pak Raden Saripudin. Ya, kita akan coba masuk ke sumurnya ya. Pak Raden, boleh diceritakan sejarah dari Sumur Ketandan ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau kata sejarah sih bahwa sebelum ada Cirebon udah Sumur Ketandan sudah ada. Kita pun tahunnya nggak tahu ya. Tapi yang jelas mah yang mencetuskan Cirebon itu adalah Mbahku Sangkan Cirebon, yang dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Langlang Buana. Nah, beliau nama awalnya itu yang dinamakan Pangeran Walang Sungsang. Beliau adalah putra dari Pajajaran, keluarga besar daripada Prabu Siliwangi. Itu. Nah, itu sekarang Bapak udah generasi keberapa nih? Kalau dari silsilah itu generasi ke-13. 13? Wah, udah lama banget ya? Ya, 13. Sumur ini banyak difungsikan untuk apa sih Pak? Pertama, ya namanya juga tempat syariat. Ya. Jadi ada yang mandi juga, ambil airnya, ada buat syarat hajat, mandiin kapal, mandiin perahu, orang-orang nelayan. Terus juga ada juga mandiin kendaraan kayak mobil, motor. Jadi tergantung kepentingan. Jadi bahasanya di sini mah namanya kan cuma sebagai ikhtiar lah, Syariat ya? Syariat, Ya, betul. hakikatnya semua Allah gitu. Jadi ya karena memang air ini memang ya alhamdulillah ada juga mengandung untuk pengobatan juga, terutama pengobatan orang-orang yang kena santet. Kebanyakan seperti itu. Ya semuanya juga karena Allah, bukan karena Iya, air. betul. Iya. Syariat ya, Pak Namanya ya? juga syariat. Iya. Jangan percaya, tapi ya namanya jalan kan siapa tahu ya. Ya, ini media. Media, betul. Kerennya cuma media. Jangan mempercayai Semuanya karena airnya Allah. ya. Ya, semuanya karena Allah. Betul. Itu aja. Jadi kepentingan semua peziarah itu ya namanya juga urusan individu ya. Betul. Jadi macam-macam. Jadi ada juga yang memang mungkin ya bidang ya urusan usaha, ada pangkat, jabatan, ada jodoh, komplek lah gitu. Ada pengobatan juga. Ya kita namanya tinggal ngurusin sebagai jupel ya. Betul. Ikutin aja. Yang penting kan urusannya syariat gitu aja. Itu kembali ke masing-masing ya Pak? Betul. Kembali ke masing-masing gitu. Nah, biasanya ada hari-hari tertentu nggak yang pengunjungnya banyak gitu? Kalau sebelum pandemi itu alhamdulillah. Kalau Kliwonan itu kita buka sampai jam 3 malam baru tutup. Oh, Kalau 3 Kliwonan. malam? Iya, jadi kalau malam Kliwon kayak kemarin. Iya. Sekarang setelah pandemi ya alhamdulillah. Berkurangnya banyak. Banyak ya. Kalau dulu sampai ngantri orang mandi, sekarang bisa dihitung gitu. Iya. Tapi lah semua juga urusan Allah lah kita gitu kan. Rezeki udah diatur ya? Udah diatur sama Allah. Muludan juga seperti itu gitu. Sumur alami, makanya kan kita mengatakan tuh
sebelum ada Cirebon sumur ini sudah ada. Karena kalau nggak salah itu menurut sejarah kan ini kan zaman Sinuhun dulu. Keratonnya juga yang disebut keraton, kalau nggak salah keraton Pakuwati. Ya. Itu. Dan juga yang mencetuskan Cirebon kan beliau. Ya. Dari sejarahnya kan ini depan pintu kan dulu katanya laut. Oh, dulu itu laut depan ya? pintu ini laut Ya. sih. Jadi posisi sumur ini pinggir laut. Oke, teman-teman, ternyata ini dulunya pinggir laut. Betul. Berarti lumayan jauh ya Pak ya? Ya sudah jauh pendangkalan Iya, ke sana. pendangkalannya Sampai udah jauh sekarang, ya? Sampai sekarang masih ada berjalan gitu pendangkalannya. Iya, iya. Jadi kata sejarah beliau, Iya, iya, iya. Pangeran Walangsungsang, Ya. pada zaman itu sebelum ada Cirebon, sebagaimana umumnya orang penghuni pinggir laut, Ya. rumah pinggir laut Ya. gitu. Jadi dia biasa kan cari hasil laut. Iya, iya. Ya beliau seperti itu, cuman pakainya jaring, Ya. ada di dalam. Ya. Kalau sekarang dikatakan jaring, dulu jala. Ya. Ya. Jadi peninggalannya di sini tuh adalah jala sama sumur. Nah, yang namanya bisanya Cirebon itu awalan daripada Cairebon. Ya. Ya dari sejarahnya gitu kan, karena beliau tukang cari ngambil udang rebon gitu. Nah ini sumurnya, ini namanya sumur ketandan. Sumur ketandan itu artinya begini, itu bahasa Siloka. Jadi tegasnya sih begini, tanda. Jadi kata orang tua, kalau kita mau silaturahmi di orang tua, makanya ini disebut kesepuhan. Ya. Jumeneng, tempat jumeneng orang tua. Tuh, tengerannya ada sumur, makanya sumur ketandan. Ketandan. Itu Ketandan itu sebenarnya siloka. Siloka. Artinya? Tanda, Oh, tanda. tanda. Jadi ketandan, tanda. Jadi tandanya orang tua jumeneng di sini tuh ada sumur. Itu. Ya, ya. Kalau di sini petilisan di sini itu peninggalannya pertama sumur, kedua kali Jala Tunda. Udah gitu aja. Nah Pak, ini pohon beringin ya? Ya, Pohon beringin udah berapa ratus tahun Pak? kalau pohon beringin ini sebagai generasi kedua. Generasi kedua. Jadi sebelumnya Jadi belum ada? kalau cerita ini nih, saya dengan pohon beringin lebih tua saya. Oh, Memang karena pohon ini subur dan namanya juga pohon-pohon ini yang tidak ada di tempat lain. Yang di situ aja keratonnya dari sini. Gitu. Ini namanya beringin jembrong. beringin jembrong. Jembrong. Makanya akar ini kalau nggak Iya. ditebas sudah sampai jalan. Ini baru juga bulan Juni saya tebat. Ini akar kalau nggak diputusin hancur semua nih. Kan di belakang lihat tuh. Ah, Keramik apa tuh Iya, iya. hancur, bengkak semua, di dalam juga ada. Nah artinya begini, kenapa saya bicara begitu? Karena saya tahu beringin yang pertamanya dan sumurnya nggak begini. oh enggak? Nah, Oke. pada zaman itu adalah paman saya. Itu tahun berapa? Yang saya tahu itu karena saya itu masuk sini dengan orang tua saya itu tahun 54. Sebelum ayah saya jumeneng di sini sebagai jupel, Ya. memang di sini paman saya. Nah, saya bisanya tahu beringin ini generasi kedua karena generasi pertamanya tahu. Ya. Sumur ini dulu rata. Oh sama rata, tanah. nggak ada ini ya? Nggak ada. Nggak ada Nggak ada. buatan ini ya? Jadi nggak ada tembok, nggak ada ini. Jadi masih tanah. Jadi sumur ini posisinya dulu dilingkari sama akar. Ya. Akarnya akar apa? Ya akar pohon. Akar pohon. Pohon beringin yang dulu. Oke. Nah jadi kalau kita mau ngambil air mesti injak pohon. Oh, Ya pohonnya besar seperti ini. Tapi akarnya sini ngelilit. Ya. Jadi nggak ada tembok ini. Nah setelah itu rubuh, lapuk karena faktor usia. ya. Jadi akhirnya dibentuk seperti ini. Ya. Dan orang tua juga nanam lagi pohon seperti ini, tapi nggak pernah jadi. Alhamdulillah ini gantinya tumbuh sendiri, Oh, tumbuh sendiri? tumbuh sendiri, nggak nanam nggak siapa-siapa. Dan posisi ini dulu nih ngeblong, ini cuma pagar bambu, pagar bambu. Ya, ya. Nah kalau situ betek seperti yang di luar tuh, Iya, iya. dari bambu juga nanti ada pohon-pohon kayu jaran, Ya. itu. Ya alhamdulillah di saya udah seperti ini, gitu. Nah dulu di sini ada terminal, Iya. oplet, Ya. pasti tahu oplet zaman untuk jurusan Sindang Laut, Ciledug, itu. Jadi suruh di terminal, ini pohonnya dulu sudah lapuk, rubuh, ini generasi kedua.
Makanya aku tidak bisa mengatakan karena aku tahu. Ya, sejarahnya tahu ya Pak ya? Iya. Tahun 50. Lapuknya rubuhnya 50-an lebih. 50-an lebih. Nah, berarti orang boleh mandi di sini ya? Iya. Boleh mandi di sini. Di rumah saya nyetok, anak-anak semua di rumah nyetok masing-masing. Apalagi tamu. Ini kalau dari Sumatera, Hah? Ya. dari Sumatera kalau ngambil air di sini 2 kintal lebih. Wah, 2 kintal. Khusus pakai mobil khusus. Bolak-balik cuma ngambil air sama mandi doang. Nah, itu buat apa tuh di Sumatera? Ya kita tidak nanya secara konkretnya, tapi yang alhamdulillah dari dia berusaha nol kecil nol besar sampai sekarang jadi orang sukses. Itu aja. Siap. Jadi dia meyakini bahwa memang ada karomahnya gitu. Ini dalamnya berapa Pak Raden? Kalau dari permukaan ini 4 meter kurang lebih. Meter kecil ya? Iya. Kayak pendek ya? Jadi kedalaman air kalau kita pernah nyemplung ya kita tenggelam. Oh, Bapak pernah Kelelap. nyemplung? Pernah berapa kali. Oh, oke. Sebentar, ini jernih ya airnya ya? Jernih, dan ini kalau ditaruh tahun-tahunan di jerigen pun nggak ada lumpur, nggak ada lumut. Beda dengan air pam, ada Iya, sumur iya. biasa itu ada lumut licin. Kalau ini enggak. Oh, jadi Bapak sekarang itu minum air ini? Ya, kadang-kadang saya pergi bawa botol, pakai motor, pakai air ini. minum. Wah, nggak laku. Ini merugikan ini Pak, air mineral. Bapak merugikan air mineral. Jadi begini, memang ini kita udah kebiasaan. Ya. Ya mineral jalan ini jalan. Oh, gitu. Di rumah pun begitu. Anak-anak pun semua nyetok. Karena ini ada fungsi mistiknya. Oh, siap. Ya. Gitu. Jadi kalau ada hal yang ganjil, minum air ini insya Allah. Ya. Ini maaf bukan promosi, bukan Ya. Ya. apa ya. Karena kita sudah mandiin orang, semua unsur orang, ya maaf kata ya, kalau ada ganjil kontan pada keluar. Oh. Gitu aja. Nah, nanti saya kalau minum pada keluar nih. Kalau memang murni nggak ada apa-apa sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, Kalau ada ya. sesuatu yang ganjil itu keluar, gitu. Ya. Makanya tadi aku sebutkan ada unsur pengobatan. Ya. Jadi bukan medis, Ya. alternatif, Pengobatan non medis ya. non medis, gitu. Sudah dicek ya bahwa airnya di sumur Ketandan ini mineralnya paling banyak ya, besar ya. Oke, saya mau coba nih teman-teman minum air. Seger ya? Segar, Seger ternyata teman-teman. segar banget. Enggak asin lagi Pak ya. Padahal ini sebenarnya dekat sama laut Ini loh kan teman-teman. pantai berapa meter kan? Iya. Kalau dulu zaman Iya. laut. Ternyata seger nih airnya. Hampir rata-rata orang yang mandi jar itu pulang bawa air, Tuh, gitu. wah, air. Untuk di rumah, untuk saudaranya apa siapa gitu kan. Oke, saya minum lagi nih. Boleh. Kalau mau ke sini bebas ya Pak, hari apa aja ya? Bebas. Hari apa aja teman-teman yang mau datang ke sini, mau menikmati airnya Ya, mau sumur yang Ketandan, ziarah, mau yang mandi. mau ziarah, mau mandi, silakan datang ke sini. Tapi semua itu kembali kepada Sang Pencipta ya Pak ya. Betul. Ini hanya sebagai media saja. Media, urusan syariat. Syariat lah. Iya. Siapa tahu memang lewat di sini jalan perantara ya, Pak, Betul. untuk kebutuhan atau niat kita. Kalau ada hal orang yang merasa sakit ganjil, insya Allah. Karena Allah aja. Udah banyak yang datang ke sini ya Pak? Alhamdulillah. Nah, kata sejarah dulu di sini itu pantai, di depan pintu Ketandan nih. Nah, beliau katanya kalau nganco atau nangkep udang rebon tuh di sini. Oh, Jadi sumur ini posisinya pinggir pantai. Tapi kok kenapa nggak asin? ya.
Di Bondet aja yang sekian kilometer asin. Sumur steril banget loh. Makanya tadi aku kan ngomong, Iya. bisa ada unsur pengobatan. Tuh. Betul. Ini ya maaf kata ya, air pun kalah. Rasanya kalah. Walaupun ini terbuka, gimana-gimana, tapi rasanya luar biasa. Ya namanya gak sumur Karuhun, bukan buatan kita ini kan. Jadi itulah yang disebut orang-orang bisa di sini mencari karomah, mencari barokah kan. Ya karena mandi di sini itu tadi. Itu menurut apa namanya ya versi orang-orang yang bersangkutan. Iya. Kalau saya mah nggak nama-nama, tapi beliau mengatakan kepada jemaah yang pada itu sakit parah disarankan ke sini, alhamdulillah bahwa ini dikatakan bahwa ini sumur jam-jamnya Indonesia. Kalau dimasak tuh mendidih kayak kita cuci baju pakai rinso. Oh gitu. Begini. Saya udah pernah ngetes. Membuih gitu. Dan ini sudah di lab sama ponakan saya. Ya. Dari sekian banyak sumur tua, mineralnya paling tinggi nih. Oke, teman-teman, cukup sekian ya liputan di Sumur Ketandan, situsnya Pangeran Cakrabuana. Kita ikutin liputan selanjutnya ya, teman-teman.